Oke, jadi kali ini gue akan ngebahas tentang GSX 150R. Cuma di sini gue nggak ngerekam GSX-nya karena gue malu guys ya. Maksudnya motornya dari parkiran. Kalau gue rekam malu, soalnya dilihatin orang tua guys. Gue nggak bilang kalau gue nge-YouTube. Jadi gue tuh udah pernah ngerawat GSX 150. Ada 3 video lah ya. Di sini ada video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6, video 7, video 8, video 9, 9 video tentang GSX gue bikin karena gue udah beberapa kali pakai GSX. Di sini yang gue bener-bener 10 sih sama ini. Jadi di sini yang bener-bener gue highlight di sini adalah untuk motor GSX ini kalau dipakai harian ada beberapa kekurangan nih kalau menurut gue pribadi. Jadi kekurangan yang pertama itu motor GSX ini dia mesin overbore. Jadi kekurangan mesin overbore itu dia nggak enak dipakai untuk perjalanan sehari-hari. Jadi dia lebih enak untuk speeding, tapi kalau dipakai untuk ngebut itu benar-benar kurang banget guys. Jadi di sini ada gua kalau bisa lihat, jadi karakter mesin overbore itu dimana diameter silinder mesin telah diperbesar atau diperluas dari ukuran aslinya. Terus membobot blok mesin untuk kapasitas mesin overbore bertujuan untuk meningkatkan daya mesin dengan cara meningkatkan volume ruang bakar dan tekanan yang dihasilkan saat pembakaran sehingga meningkatkan tenaga dan torsi mesin. Tapi intinya tuh mesin overbore itu dia lebih cenderung ke top speed daripada di torsi ya. Jadi sebenarnya untuk mesin overbore ini nggak bagus untuk harian, tapi karena motornya gue dikasih sama orang tua jadi ya syukurin guys. Tapi bukan itu sebenarnya yang benar-benar gue highlight adalah kalau kalian pengen beli motor sport untuk harian, jangan beli motor yang fairing ya. Jadi kalian, saran gue beli motor yang naked aja. Nah di sini gue lebih menyarankan untuk kalian pakai motor yang kayak begini nih, motor yang naked bike. Jadi dia tuh nggak ada fairingnya, karena menurut gue kelebihannya itu benar-benar kepake ketika kalian di jalan raya. Misalnya untuk sport bike itu dia cuman, sepengalaman gue ya, sport bike itu dia fairingannya lebih bagus, memang lebih apa ya, itu sport bike itu lebih kayak keren gitu kan, lebih wah gitu. Tapi kalau lo pakai secara real life, kondisi kenyataan, bahkan menurut gue lebih enak motor naked bike gitu. Karena naked bike itu pertama posisi stangnya lebih tegak, jadi kalian nggak capek, kalian lebih kayak tegak gitu loh, kayak begini, bukan nunduk gini. Terus yang kedua, motor naked bike itu bagian mesinnya itu tidak tercover sama plastik fairing. Nah kalau bodinya itu tidak tercover sama fairing, itu ada kelebihan dimana motornya itu lebih mudah terkena angin. Jadi kalian nggak perlu takut overheat karena overheat, jadi lebih kecil kemungkinan untuk motor itu overheat gitu. Dan torsinya, dan motor naked bike ini biasanya lebih cenderung di putaran bawah, jadi itu torsinya itu lebih menjambak dan lebih kayak akselerasi sih. Sementara untuk motor sport bike itu lebih ke arah untuk top speed, kecepatan, dan di track gitu. Kalau menurut gue pribadi, sport bike itu nggak sebagus itu juga guys kalau dipakai untuk harian, karena dan dia juga boros gitu. Kalau pakai naked bike itu karena dia torsi bawahnya udah ngisi, jadi nggak perlu di push sampai tenaga atasnya. Jadi hitungannya pakai naked bike main RPM-nya lebih rendah, itu udah kerasa tenaganya, udah ngejambak. Tapi kalau pakai sport bike tenaganya harus di RPM atas. Kalau pakai naked bike cuman pakai RPM 5000 udah kerasa peak powernya situ gitu. 5000 7000. Sementara motor sport bike peak powernya di 10.000 RPM ke atas biasanya begitu, bahkan ada yang sampai 13.000 16.000 RPM gitu baru kerasa tenaganya. Jadi cenderung lebih boros dan lebih
lebih banyak moving partnya lah ya. Pokoknya lebih lah gitu guys ya. Jadi itu kenapa gue sendiri nggak menyarankan untuk kalian beli motor sport bike untuk penggunaan harian. Lebih baik kalau kalian untuk penggunaan harian, ambil aja motor naked bike atau bahkan motor adventure atau motor cruiser. Kenapa? Kalau motor cruiser gue nggak terlalu menyarankan sih, karena punggung bakal lebih pegel. Tapi gue lebih menyarankan motor adventure, karena motor adventure itu dia lebih di segala kondisi guys. Mau jalannya banjir, terus ada apa ya, segelongan apa-apa, itu semua aman guys kalau pakai motor adventure. Ini guys, di motor adventure itu kayak begini modelnya. Kalau yang versi mahalnya ada Honda CB 200X, terus ada ya inilah Africa Twin dan lain-lain. Tapi untuk versi murahnya ada CB 150X guys. Ini motor touring 150 cc. Kalau versi mahalnya ada Ducati Multistrada atau Ducati Desert X. Ini menurut gue motor begini aja udah cukup banget. Kenapa kok lebih saranin motor begini? Karena yang pertama dia gearnya itu torsi, terus yang kedua suspensi depannya itu sangat besar travel distance-nya. Jadi kalau misalnya ada cegelongan yang parah itu nggak bikin kecedok bagian depan. Terus dan dia lebih nada angin, dia visornya tinggi segini. Kalau motor sport kan visornya ke bawah gini karena kita harus nunduk. Sementara kalau visornya kita harus nunduk berarti kita pegel guys. Kalau motor adventure tegak, jadi lebih minim untuk pegel. Dan itu sangat gue sarankan untuk motor-motor adventure. Kalau motor adventure itu ya nggak boleh pegel gitu. Motor adventure tuh harus seneng gitu kan, bahagia naiknya, nggak boleh pegel. Kayak pegel ya kesel gitu kan. Jadi itu kenapa gue lebih menyarankan untuk ambil motor adventure gitu. Tapi ya nggak tahu juga, kalau kalian emang apa dari dulu pengen motor sport ya ambil sport aja kalau emang lebih suka. Tapi kalau untuk penggunaan daily-nya lebih bagus ambil motor adventure atau ambil motor matic. Kalian bisa ambil motor matic, harganya motor matic itu bisa dibilang terjangkau. Tapi motor matic ini bisa semua orang gitu guys. Maksudnya kan ada orang yang kalau nyetir motor kopling tuh bingung kayak gua, atau nyetir motor yang manual tapi bebek juga susah. Jadi beli aja motor matic. Ini juga menurut gua termasuk motor yang bagus karena kita bisa bawa barang banyak. Jalan geronjal juga biasanya shocknya motor matic itu empuk. Dan bensinnya hemat karena kita nggak perlu oper gigi gitu. Jadi ya tergantung, tapi ya kalau gue pribadi untuk semua orang ambil motor matic. Cuman motor matic ini kurang kerasa naik motor sih kalau menurut gue, kayak sebenarnya seru tapi kalau jalannya lurus. Tapi kalau jalannya banyak menanjak, ambil motor touring aja gitu guys. Jadi gue lupa ya, gue review GSX ya. Jadi untuk GSX 150R, kita balik lagi topik. Jadi GSX 150R itu kok gue tidak terlalu menyarankan untuk kalian ngambil motor ini untuk harian, karena motor ini tuh capek guys. Posisinya tuh bener-bener ini motor sport 150cc yang posisinya paling mugi guys. Ada motor CBR, R15, GSX, terus ya itulah ketiga motor itu yang paling bener-bener posisinya itu super menunduk. Itu ya motor GSX ini guys. Kenapa kok motor ini menunduk? Karena motor ini orientasinya adalah sport Moto3 guys. Di saat R15 CBR itu kayak motor sport tapi harian, motor sport tapi kepingin mugi look. Kalau ini lebih ke arah kayak bener-bener sport. Tapi kalau memang kalian pengen motor fairing untuk harian, malah gue lebih saranin beli motor CBR guys gitu. Kenapa kok gue saranin motor CBR ini untuk harian gitu? Karena motornya tidak nunduk guys. Ya dia nunduk tapi nggak nunduk banget. Jadi kalau misalnya lihat untuk posisinya ini dia nggak apa ya, nggak terlalu parah gitu kayak guys. Dia masih di atas segitiga, di atas tangki. Dari joknya ini kalau ditarik dia masih di atasnya jok untuk stangnya. Jadi dia lebih tegap. Dan lampunya ini dia nggak pakai lampu yang sen tangkai ya, dia pakai sen yang nyatu sama lampu sini. Jadi keren banget. Jadi semua anak muda harusnya lebih suka ini daripada GSX.
gitu. Jadi kalau GSX itu menurut gua pasarnya kecil. Kenapa kok GSX itu biasanya jarang laku gitu kan, terus jarang orang peminat, karena memang pasarnya itu benar-benar kecil. Kayak kalau dibilang sport, orang-orang mungkin kalau nyari kenceng mungkin biasanya jarang sih orang pengen beli motor kenceng, nyarinya motor 150 cc gitu. Biasanya orang mikirnya mungkin Satria atau kalau nggak motor 2 tak. Jadi motor GSX itu kayak niche gitu, nggak semua orang tuh ngerti kalau ada pasar gitu loh. Karena kalau menurut gue motor 150 cc itu rata-rata fungsinya lebih ke arah kayak motor yang lagi mencari jati diri gitu guys. Dia tuh belum belum jadi seseorang, apa ya, masih belum, ya apa ya, masih belum pakem gitu guys menurut gue. Jadi kayak masih mencoba, misalnya orang baru tahu motor kopling gitu, baru tahu motor fairing karena Ninja RR udah nggak diproduksi, jadi belinya GSX atau CBR atau R15 gitu. Ntar kalau udah bisa naik motor biasanya upgrade gitu, entah ke R25, ke Ninja 250 gitu kan, karena harganya juga bedanya nggak terlalu jauh gitu. Gue bisa bilang kelas 150 cc ini kelas tanggung guys, kelas kelas yang nggak terlalu diperhitungkan. Jadi orang-orang biasanya pasti milihnya motor 150 cc itu untuk harian, bukan untuk balap. Balap biasanya dengan budget yang sama mungkin lebih milih motor 2 tak atau Ninja Mono, mungkin harganya tuh juga bekasnya lumayan turun banget itu. Ini dari user pengguna GSX guys, karena emang gue pribadi tidak menemukan sesuatu hal yang, tapi karena GSX gue ini GSX motor capek guys ya, jadi bukan GSX yang kondisinya crash, bukan GSX yang benar-benar baru. Jadi GSX gue itu GSX nya kondisinya udah 20.000 km, sekarang udah 21.000. Itu artinya udah sering banget kepake tiap hari, nggak tiap hari juga sih ya, pokoknya sering banget dipakai. Jadi bener-bener udah motor capek banget, udah nggak, apa ya, kalau masih dipakai enak ya masih enak, cuman udah nggak sebagus kondisi baru dari dealer. Jadi gue juga nggak bisa objektif untuk menilai barangnya. Yang gue suka dari GSX ini yang pertama, dia itu motornya, kalau gue bisa bilang ini motor sangat jarang guys kalau di tempat gue ya. Sebenarnya banyak yang punya, cuman kalau di sekolah atau di mana itu motor kayak begini ini benar-benar jarang banget guys. Benar-benar kayak motor begini tuh nggak ada orang yang, ya karena peminatnya dikit kan, jadi yang punya gini dikit gitu. Orang-orang kalau punya duit segini mungkin ya ambil CBR R15 atau bahkan ambil Vespa gitu kan, lebih lebih gampang gitu guys gitu. Oh ya, by the way, untuk motor GSX ini kelebihannya motor ini tuh dia keyless ya. Jadi dia tuh keyless, di saat motor lain yang merek apa sejenis kelas itu belum ada yang pakai keyless, motor ini udah pakai keyless. Terus yang kedua, motor ini itu dia modelannya, shape-nya tuh muki guys, dan dia ini pakai satu lampu. Emang kalau kata orang Indonesia atau kebanyakan orang mungkin bilang ini motornya motor lele gitu, motor kayak lele desainnya. Masa masa motor kok lampunya cuma satu gitu, dari tahun 2024 lampunya cuma satu. Tapi enggak guys, lampu satu ini adalah trademark dari sebuah Suzuki GSX, karena GSX 1000 itu dari tahun dari zaman dari tahun GSX 750 K3 itu lampunya cuma satu, dan bentuknya itu kayak melengkung diamond gitu guys, diamond terus segitiga kayak gini nih. Ini lampunya cuma satu nih, ini diamond terus segitiga. Jadi dia tuh benar-benar, apa ya, dari zaman segini tuh Suzuki lampunya memang cuma satu, tapi ini besar. Terus lama-lama akhirnya lampunya dibuat lebih kecil lagi kayak begini. Tapi ya lagi-lagi trademarknya, desainnya tuh cuman satu ini doang, satu lampu, nggak kayak motor sekelas yang biasanya lampunya ada dua, ada lampu kanan kiri, bisa lampunya nyala sebelah. Ini enggak gitu. Tapi ya memang ciri khasnya di sini gitu untuk motor ini sendiri begitu. Dan dia dibawa ke Suzuki 150 cc nya gitu. Bahkan kalau kalian ngerti konsepnya GSX 1000, kalian ngeliat GSX 150, itu bakal kelihatan bahwa motor ini tuh kayak miniaturnya dari GSX 1000. Tapi kalau kalian mungkin
nggak terlalu ngerti sama motor ya, kalian cuman ngeliat desain dari sekilas doang ya, emang kayak aneh gitu desainnya. Padahal ini menurut gua konsepnya bagus gitu, matang. Antara motor 1000 cc sama motor 150 cc nya tuh desainnya satu desain gitu. Ibarat kayak motor BMW atau mobil BMW kan ada kayak desain, gue lupa namanya, ada nose, double nose nya itu mau lo pakai BMW seri baru seri lama ya selalu sama gitu, kayak trademarknya kayak begitu gitu. Kalau kayak motor CBR itu kan seingat juga beda ya desainnya, sama 100 CBR 150 bentuknya kan berubah-berubah guys. Emang dia dua lampu tapi sering banget berubah. Ini kayak CBR 250, terus ini kayak CBR 150 yang zaman dulu. Sementara untuk CBR 1000 sendiri menurut gua desainnya beda banget gitu. Ini kayak CBR 150 zaman dulu, tapi yang ini kayak, ini nggak kayak CBR menurut gua, ini kayak GSX 150 tapi tanpa lampu ya. Jadi bisa dibilang untuk desainnya itu menurut gua GSX itu memang bagi kebanyakan orang mungkin jelek, tapi buat orang yang ngerti kayak apa ya istilahnya ya, ngerti sejarahnya itu bakal ngerasa ini motor keren gitu. Betul banget ya itu. Dan motor GSX itu dari pengalaman gue ya, itu motornya dia langka. Jadi apa namanya, dari ya anggap aja dari 100 orang, nggak sorry, anggap aja dari satu sekolah itu yang punya, di tempat gue itu cuma gue doang. Tapi kalau di tongkrong kayak di warkop atau di mana biasanya orang-orang punya sih, karena memang harganya bekas itu nggak terlalu mahal. Tapi untuk motor ini sendiri tuh bensinnya itu agak boros ya. Cuman gue sendiri nggak ngerti, gue nggak pernah pakai motor ini, geber banget. Bahkan gue geber pun ini motor menurut gue nggak boros-boros banget, karena gue nggak tahu juga sih, gue belum pernah nyoba motor yang boros banget. Gue belum pernah nyoba motor 2 tak, gue belum pernah nyoba motor 1000 cc. Jadi menurut gue ini motor hemat-hemat aja gitu. Yang gue coba tuh, yang gue bandingin sama motor ini tuh motor Scoopy guys, karena emang gue pernah nyobanya untuk daily driver gue, motornya Scoopy itu tembus 60 km per liter. Sementara untuk motor ini dia tembusnya di sekitar 54 39 atau 40 km per liter. Jadi dia bedanya cuma 10 km per liter, tapi dengan tarikan dan khas overbore yang jelas beda sama motor matic. Yang menurut gua nggak terlalu boros lah itu. Tapi dengan teknik tangannya disekolahin, kalian nggak bisa nyetir motor ini dengan gasnya. Misalnya kalian gas di RPM 10.000, 13.000, kalian dipecek terus sampai mentok gitu kan, sampai limit baru ganti gigi. Kalau kayak begitu motor kalian bakal cepet boros gitu, dan olinya bakal cepet ganti. Tapi kalau kalian nyetirnya kalem, 3000 rpm, cekrek, kayak nggak sampai kayak nggak sampai dia tuh high rev ya, motor ini harusnya bakalan hemat guys gitu. Tapi ini motor sport, nggak mungkin tembus 60 atau 50 km per liter. Sehemat-hematnya gua nyoba sih cuman 40 km per liter guys. Tapi ya nggak masalah, motor 40 km per liter emang ini motor balap gitu guys. Kalian harus siap konsekuensinya untuk beli motor ini dengan bensin segitu. Dan Suzuki ini kan bisa dibilang yang paling kencang, jadi memang ya boros. Paling kencang standar 4 tak 150 cc sampai gue buat video ini guys. Kalau dimodif lebih kencang ya nggak tahu lagi gitu. Itu aja sih. Cuman yang bener-bener apa ya, harganya berapa nih, penasaran gue. Ya jadi intinya adalah itu guys. Kalau menurut gue pribadi, kalau kalian misalnya beli GSX 150, yang sangat gue sarankan itu kalian harus mikirin untuk bensinnya guys, karena bensin motor ini tuh benar-benar paling boros di kelas 150 cc 4 tak guys. Jadi kalau motor lain biasanya bensinnya tuh bukan cuman sih ya, mungkin bisa tembus 41 km per liter lebih.
Kalau motor ini paling hemat cuman bisa di 40 km per liter guys. Waktu itu gua hitungannya 100 km per 2,5 liter guys. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin 40 liter 40 km per liter. Sorry belibet guys. Lidah gua habis minum kuah kuah mie panas. Sakit guys kalau ngomong. Ada. Tapi intinya itu guys, kalau menurut gua kalau misalnya kalian beli GSX itu yang paling penting kalian harus siap untuk bensinnya itu tadi. Bensinnya tuh yang direkomendasikan Pertamax, dia kompresinya 11 banding 5 11, gue lupa 11 banding 5 banding 9 ya, pokoknya kayak ZX25 yang lama guys. Kalau ZX yang 25 yang baru kan 12 banding 5 ya, kalau ini 11. Jadi dia bagusnya pakai Pertamax. Kalau pakai Pertamax itu motor aku ini sering banget panas guys, atau keluar kipasnya. Gua nggak tahu, mungkin karena radiatornya belum pernah diganti setelah dikasih ke gua motornya, atau memang motornya itu ya begitu radiatornya. Tapi intinya adalah gua nggak terlalu suka pakai Pertamax karena Pertamax itu dia bikin panas motor guys kalau di GSX ini. Jadi gua pakai Pertalite karena Pertalite itu lebih nggak nyiksa mesin. Karena sini gue juga bukan untuk performa tinggi, gue nggak nyari kenceng-kencengan, gue nggak nyari speeding. Gue waktu belajar motor aja speeding, pas sudah bisa naik motor gue nggak kenceng-kencengan gitu. Yang gue incar untuk sehari-hari adalah keiritan, suara mesin, sama ya hobi aja gitu. Gue nggak ngincar kayak biar gue kelihatan keren atau apa, enggak. Sorry, gue nggak, ya kelihatan keren iya, tapi gue nggak ngincar untuk jadi yang tercepat gitu. Kalau tercepat ya belilah motor yang kayak 400 cc ke atas, karena memang biasanya motor 400 cc benar-benar udah dirancang untuk kecepatan guys. Kayak misalnya R6N itu udah kenceng banget itu guys, 100 km bisa lah, 180 mungkin. Atau beli motor kayak ya motor gede lah gitu, itu emang untuk kecepatan. Tapi kalau untuk GSX ini kan kayak untuk ya yang pengen motor fairing dengan harga terjangkau gitu. Itu aja sih kalau menurut gue. Tapi tadi untuk bensinnya tuh bisa dibilang boros, tapi menurut gue nggak terlalu ngaruh sih. Maksudnya boros kalau kalian gasnya ngawur, misalnya digas kayak gitu tuh. Kalau kayak begitu ya jelas boros. Tapi kalau mainnya biasa aja kayak begitu, insya Allah nggak bakal boros-boros banget ya. 40 banding 40 km per 1 liter itu bisa, atau 38 lah, 35 per 35 kilo per liter itu bisa guys. Tapi ingat lagi guys, motor 150 cc itu termasuk motor sport bike yang lightweight, jadi dia nggak terlalu berat dan dia hitungannya hemat bensin. Jadi kalau misalnya kalian ngincar top speed, jangan beli motor kayak SX 150R, tapi belilah motor 2 tak, atau beli motor racing lah ya, motor yang kayak 4 silinder gitu ya. Itu baru motor khusus untuk balap guys. GSX ini bukan balap guys, ya emang ini motor balap sih, tapi bukan real balap. Ini lebih ke arah kayak yang orang baru latihan motor gitu guys, orang yang mau mungkin belajar motor kopling. Karena emang karakter mesin motor ini tuh kayak motor gede banget, bagian bawahnya kosong, bagian atasnya nendang gitu guys. Beda sama CBR yang dia rata, atau R15 dia atas bawahnya juga sama gitu, nggak benar-benar atasnya kenceng bawahnya lemot kayak GSX gitu. Apakah motor ini bagus untuk harian? Kalau menurut gua enggak guys, karena emang kalau dipakai macet-macetan ini motor lemot banget, lebih kencang motor beat di putaran bawahnya. Gasnya itu lebih gampangan menurut gua ya. Mari gear satunya tuh dia gas dikit, ini udah mentok guys. Jadi mending motor beat sih kalau emang untuk harian gitu, atau CBR lah tuh. Sekian dari saya, mohon maaf lahir batin, bye.